Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Binimatil ukhuwah, binimatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim, sadaqallahul karim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan 8 Dzulhijjah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kenikmatan, dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, setelahnya dan yang akan datang, tidak sedikit pun kita kekurangan dari nikmat itu, dengan dasar kunci syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang Allah hidangkan dan Allah sajikan dalam kehidupan ini menjadi kebaikan, keberkahan, dan menjadi jalan kita untuk bisa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terkhusus dan sangat kita khususkan kepada tauladan alam, tauladan kita, qudwah kita, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah, alhamdulillah dengan karunia Allah, alhamdulillah dengan kasih sayang Allah, pada detik dan saat ini kita hidup pada cahaya kenabian, kita hidup pada ruh kenabian, dan kita hidup pada kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa melaksanakan, mengamalkan, menjalankan risalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya orang-orang yang diakui sebagai umatnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka itu diibaratkan kumpulan kuda yang di kening kudanya, yang di kepala kudanya yang berwarna putih, dan putih itulah membentuk ataupun salah satu tanda ciri daripada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika orang-orang dalam kegelapan penuh dengan kemaksiatan, dia istiqamah melaksanakan risalah baginda Rasul, mengamalkan risalah Rasul, maka itulah memberi tanda putih pada dirinya, cahaya yang bersinar, sehingga menunjukkan tanda bahwa itulah umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, keberkahan yang paling utama kita harapkan dari Allah di dunia ini, lalu syafaat yang kita minta dan kita nanti kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nantinya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita duduk pada bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang besar, bulan yang dimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan haram melakukan peperangan, haram melakukan pembunuhan, kecuali
apa yang telah disyariatkan oleh Islam. Maka kita duduk pada 8 Zulhijjah yang insya-Allah mudah-mudahan kita akan masuk pada hari yang besar, hari raya yang besar. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kata Allah, engkau akan mendapatkan kemenangan yang besar, kemenangan yang akbar, kemenangan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan pada hari yang dijanjikan oleh Allah nantinya, hari kemenangan bagi umat Islam pada 10 Zulhijjah dan 14 sampai 14 Zulhijjah, kita diberikan oleh Allah kemenangan bagaimana hakikat kurban adalah ikhlas dan sabar dalam melakukan perjalanan hidup ini dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi perbedaan pendapat saat ini, Idul Adha adalah hari Sabtu, sebagaimana hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menjelaskan. Sebagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan perjalanan safar ke daerah Syam, ketika beliau berangkat dari kota Mekah, kota Madinah, di saat itu sorenya mereka sudah mulai melaksanakan persiapan-persiapan hari raya. Maka ketika perjalanan sampai di tempat tujuan, ternyata di tempat itu belum melaksanakan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan, saya mengikuti apa yang ada di tempat ini. Nah, artinya hari ini kita sibuk, terjadi perdebatan di mana-mana, maka sesungguhnya kita punya rujukan di negeri kita, maka itulah yang menjadi bentuk ketaatan selagi kita taat, selagi kita meyakini itu hasil daripada kumpulan-kumpulan orang-orang baik dan orang-orang yang memiliki kafaah ataupun pengetahuan tentangnya. Kita tidak tahu tentang astronomi. Yang tahu itu adalah orang-orang yang telah ditunjuk pakai alat-alat, maka di saat itu kita menunjuknya. Walaupun ada saudara kita yang melakukan pada hari Sabtu, mereka juga melakukan sebuah keilmuan yang namanya ru'yah, yang itu juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mau pakai yang mana, tafadhal, silahkan pada besoknya ataupun pada hari Ahadnya. Yang penting kita bukan menjadi orang pemecah ataupun orang perusak, tapi kita mengambil dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sesungguhnya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku dengan beliau sedang mengucapkan pada saat subuh, selesai salat subuh, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan ucapan yang sangat indah, ucapan pembuka rahmat, ucapan pembuka kebaikan, ucapan pembuka segala urusan dengan menatap wajah para sahabatnya. Beliau menyatakan, Assalamualaikum. Lalu salam itu terhenti sejenak. Lalu beliau ulang dengan kalimat yang sangat luar biasa, dengan kata-kata yang penuh dengan semangat. Assalamualaikum dhara qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian. Beliau berhenti lalu beliau mengulangi kembali, semoga keselamatan senantiasa menyertai kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Mengapa Rasulullah SAW menyatakan itu? Karena sesungguhnya Rasulullah SAW mengingat saudara-saudaranya yang seiman, umatnya, sahabatnya yang telah mendahului, dan itu akan menjadi pelajaran bagi kita yang hidup, bahwa kita akan mendapatkan ketentuan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala, akan datangnya kematian, akan datangnya ajal, akan datangnya waktu pemisahan antara ruh dan jasad, antara nyawa dengan kehidupan ini. Maka kita mendapatkan saat itu kematian yang menjadi nyata bagi kita. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tahukah kalian wahai saudaraku, tahukah kalian
akan 3 hal yang tidak akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. 3 hal yang tidak pernah Allah sampaikan dalam bentuk 3 hal yang tidak pernah Allah sampaikan ketika maut ajal mendatangi kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, jangankan kalian, aku saja yang setiap waktu didatangi oleh Jibril memberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak memberikan kabar tentang ini, yang ini akan menjadi catatan rahasia dari Allah sampai yaumil akhir. Apa rahasia itu? Kata Rasulullah SAW, 3 rahasia yang tidak pernah Allah bongkar, yaitu catatan persiapan ataupun kematian yang akan datang kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu bagaimana? Kita ingin mengetahui kalau kita itu akan mati." Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang menjadi catatan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu berharap dan berikhtiar dan berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan di akhir hujung kehidupan ketika ajal mendatangi kita. Maka ada yang Allah rahasiakan. Yang pertama, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama yang Allah rahasiakan sampai kapanpun, sampai yaumil akhir datang, yang pertama Allah rahasiakan batas umur kita. Sampai berapa umur kita hidup di dunia ini? Tidak ada yang pernah menjamin dan tidak ada yang akan tahu seberapa umur kita bertahan di bumi ini. Ada yang menyatakan 60, saya akan mungkin hidup panjang, saya mungkin hidup pendek. Tetapi demi Allah, Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada satu orang pun yang tahu berapa batas umur kita. Bisa jadi ketika kita keluar dari masjid ini, bisa jadi ketika kita selesai dari kajian ini, ketika kita melangkah pulang ke rumah, maka di saat itu Allah telah mengutus malaikat yang penuh dengan tugas yang besar, mencabut nyawa setiap makhluknya. Di saat itu dia telah siap siaga mencabut nyawa kita. Atau mungkin kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk bisa melaksanakan kehidupan ini. Tapi kuncinya kata Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah wa taubatan nasuha. Kembali kepada Allah dan bertaubat kepada Allah sebenar-benarnya taubat. Maka inilah yang menjadi catatan pertama kata Rasulullah, yang Allah rahasiakan, satu pun tidak ada yang tahu, bahwa umur kita tidak ada bisa menjamin sampai 60, sampai 70, sampai 100. Bisa jadi kita keluar dari masjid ini, bisa jadi kita sedang happy-happynya, sedang bahagianya, sedang berkumpul dengan anak-anak kita yang sedang liburan, pulang sekolah, dari pondok, dari manapun. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala menjemput kita pada umur yang saat ini. Mau ta'ala a'lam bishawab. Cuma Allah yang tahu dari apa yang tidak kita ketahui. Maka kata Rasulullah SAW, ketika Allah tidak menyebutkan batas umur kita, maka gunakan sebaik-baiknya umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau bermaksiat dengan umur yang telah Allah berikan, dan jangan kau jadikan umur itu sebagai tempat maksiat bagimu. Tapi jadikanlah umur itu tempat kebaikan, ladang amal untuk bisa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berharap kepada Allah umur yang telah Allah berikan ini, berapa umur kita saat ini? Kita berharap kepada Allah umur yang pendek ini menjadi proses penghapusan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan semasa hidup ini. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, baginda Rasul SAW sebutkan kepada kita melalui kisah ini, baginda Rasul SAW menyatakan yang kedua yang Allah rahasiakan adalah tempat kematian kita. Demi Allah, demi Rasulullah SAW, kita tidak tahu di mana kita akan mati. Tidak sedikit orang yang hari ini yang telah disampaikan dari sejarah, dari zaman baginda Rasul SAW yang masa hidupnya penuh dengan maksiat,
ternyata di akhir hayatnya mati pada tempat yang baik ketika dia menyerahkan diri kepada Allah. Tapi tidak sedikit pula orang yang banyak melakukan kebaikan ataupun setiap harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, di rumah Allah ini, tapi mati akhirnya dia sedang bergunjing, dia sedang bermaksiat, dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka tidak ada yang tahu tempat kematian kita. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan, ya Allah, matikan aku pada tempat yang Engkau ridai. Mana tempat yang Allah ridai? Baginda Rasulullah SAW menyebutkan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang pertama tempat baik mati itu, sebagaimana Imam Syafi'i menyatakan, ya Allah, jauhkan aku dari kematian di tempat-tempat yang empuk. Salah satunya adalah kasur yang sangat tidak diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Karena ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi mana tempat yang baik ketika kita ingin mati? Mintalah kepada Allah di setiap waktu kita, ketika kita sedang sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika kening kita ini menyentuh rumah Allah, ketika bibir ini berbisik ke bumi, maka di saat itu Allah dengarkan bisikan kita, lalu bisikan itu Allah kabulkan dalam tempat yang baik, di tempat yang baik. Maka kita berharap kepada Allah, kita selalu berminta kepada Allah, jangan sampai tempat kematian kita itu tempat yang penuh maksiat ataupun kita sedang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan dari apa yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, umatku mati itu sesuai dari tempat yang sering dikunjunginya. Tempat kematian umatku itu dari tempat yang sering dikunjunginya. Kalau kita sering mengunjungi kebun kita, umpamanya, mohon maaf, bawang putih, bawang merah, kalau kena jangan marah. Kalau seandainya kita selalu mengunjungi kebun kita tanpa kita sering melakukan keseimbangan untuk datang ke rumah Allah, maka bisa jadi kita mati di kebun kita. Tak sedikit orang yang mati di kebun tanpa sadar. Atau tempat mana? Tempat sedang main skater, tempat sedang bermain judi, tempat sedang bermaksiat kepada Allah tak sedikit. Atau asik melakukan karaoke, bisa mati, bisa jadi mati di tempat yang seperti itu. Maka kita berharap kepada Allah sebagaimana disebutkan, kita mati di tempat yang sering kita kunjung. Apa itu? Rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahasia kematian kita, yaitu bentuk kematian yang tidak pernah Allah sebutkan sedikit pun kepada siapapun, hatta itu Rasulnya, hatta itu Rasulnya, hatta itu kekasihnya, tidak pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kematian yang datang kepada kita itu adalah kematian husnul khatimah. Kematian yang lisan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, man qala la ilaha illallah dakhalul jannah. Ketika kita menghadapi Allah dalam bentuk sakaratul maut, di saat lisan kita tetap mengucapkan la ilaha illallah, maka di saat itu kata Rasulullah SAW, dakhalul jannah, maka kita matinya masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah mudah mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut? Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya 40 hari menjelang kematian, orang yang sakaratul maut itu tidaklah mudah mengatakan la ilaha illallah kalau tidak berdasarkan daripada kebiasaannya
amalannya dan orang di sekelilingnya. Makanya pentingnya ketika sakaratul maut itu, orang itu hadir di sekeliling kita, membacakan surat Yasin, mentalkinkan di telinga kita untuk bisa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan ada saudara kita, ibu kita, orang tua kita ketika sakaratul maut nanti, jangan disuruh menyebut mak, nyebut. Mereka bingung apa yang akan disebut. Karena kata Rasulullah SAW, ketika sakaratul maut itu datang, syaitan, iblis laknatullah alaih, memerintahkan syaitan pasukannya mendatangi kita dengan melakukan 7 tamsilan. Ya, ada 7 nanti yang ditunjuk oleh syaitan agar kita bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bermacam-macam cara syaitan datang, kata Rasulullah, 7 hal yang dilakukannya. Salah satunya, kata Rasulullah SAW, mereka mendatangi kita dengan bentuk sesuatu yang sangat kita cintai. Umpamanya, ini zaman-zaman bunga, zaman batu dah lewat. Kalau bapak-bapak dulu zaman batu, sampai batu macam-macam batu penuh di tangan. Ya, batu setiap hari dielus, istri tak pernah dielus. Batu dimandikan, istri tak pernah dimandikan. Berganti zaman batu, timbul zaman bunga. Ini ibu-ibu pula, setiap hari ngelus bunga, sampai yang bolong-bolong pun dielusnya. Bapak-bapak tak pernah dielusnya. Ini zaman. Maka alhamdulillah zaman itu hilang. Sekarang zamannya zaman bapak lagi. Sekarang zamannya imbang. Zaman bapak, zaman ibu, zaman anak, zaman nenek, zaman kakek. Apa zamannya? Skater. Semua zaman ini semuanya hadir. Muslimin rahimani rahimakumullah. Maka zaman itu berganti ketika kita khawatir dengan keasikan dunia kita. Datanglah yang namanya malaikat itu. Di saat itu tak bisa kita lagi melakukan apa-apa. Maka kata Rasulullah, seringlah kita mendengar dari apa yang kita lakukan. Eluslah diri kita. Makanya di saat itu datang dengan apa yang kita sukai. Maka ketika sakaratul maut ingin dicabut, kata Allah, jangan disebut mak, nyobui, mak, ingek. Tak ada ingek di saat itu. Karena ini hilang, kata Rasulullah. Nah, maka kata Rasulullah, bisikkan di telinganya, la ilaha illallah. Lalu kata Rasulullah SAW, sebagian posisi dari pinggang ke bawah itu duduk membaca surat Yasin untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah. Ya. Jadi mau 40 kali baca Yasin, mau 100 kali baca Yasin demi Allah, ini perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan meminta untuk dia mati, tetapi ini sunnah. Kalau Allah berikan kebaikan, kehidupan untuknya, maka ini pelajaran untuk kita dan untuk si dia. Ketika Allah berikan kematian di saat itu, maka ini pelajaran untuk kita dan pelajaran juga untuk dia. Maka kata Rasulullah SAW, talkinkan di telinganya, sebutkan kalimah-kalimah baik. Dan dari pinggang ke bawah, dari posisi pinggang ke bawah, di belakang, di samping ataupun di ujung kakinya, membacakan surat Yasin. Dan surat itu dibacakan berkali-kali sampai Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya. Bergantian. Ramai juga boleh, bergantian juga boleh. Ini ketika akan menghadapi kematian yang ghargharah, nyawa sudah tenggorokan, dan itu terus dan berganti. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, bentuk kematian itu yang tidak kita ketahui. Maka ini kata Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan Rasulullah SAW, yang ketiga, bentuk kematian yang tidak kita ketahui, maka kita berharap bentuk kematian itu adalah kematian yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah tak minta banyak. Allah tak minta apapun dari kamu. Allah tak meminta banyak dari kita. Allah tak meminta apapun dari kita, kecuali yang Allah minta satu. Cukup engkau mati dalam keadaan agama yang Allah ridai,
agama Islam dan kamu mati sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan Allah. Rayuan, ya ayyuhalladzina amanu. Hai hambaku yang beriman, hai hambaku yang kucintai, hai hamba yang kusayangi, hai hamba yang kuharapkan, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah engkau kepadaku dan jangan pernah sekali-kali engkau mati. Engkau mati dalam keadaan buruk kecuali mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Apa beriman itu? Ketika lisan menyebut kalimah-kalimah thayyibah. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dan kita juga belajar dari hal ini, saling kita mengingatkan dan saling kita mendoakan agar satu sama lain kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kita mudah untuk mendengarkan kalimah tauhid, kalimah thayyibah di ujung-ujung akhir kita. Imam Syafi'i menyatakan, kalau telinga ini biasa mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, maka di ujung akhir kehidupannya itu akan mudah didengarkan dan tidak ada lain yang didengarkan kecuali kalimat-kalimat yang sering didengarkan itu, sehingga itulah yang memudahkan lisannya untuk menggerakkan dan mengucapkan kalimat yang indah itu. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang pada tempatnya dalam ungkapan lisan saya. Mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Afaminkum bila hidayah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.